Kira-kira kenapa ya orang sukses mau ngelakuin ini semua? Dulu, aku pikir orang sukses itu hanya ngelakuin satu kebiasaan yang menjadi kunci utama kesuksesan mereka. Tapi ternyata aku salah. Buku ini benar-benar membuka pikiranku. Ternyata kebiasaan orang sukses justru berupa hal-hal kecil yang dianggap sepele, tapi dilakukan secara konsisten setiap hari. Kalau di video sebelumnya aku udah bahas 10 poin pertama, di video kali ini aku akan bahas poin-poin selanjutnya. Kalian bakal kaget seberapa sederhana kebiasaan yang mereka lakukan tapi memberikan dampak yang luar biasa. Pertama, jadilah orang yang berkulit tebal. Pernah nggak sih kamu ngerasa down cuma karena omongan orang lain? Hati-hati, ini bisa menjadi penghambatmu menuju kesuksesan. Jika kamu ingin menuju kesuksesan, kamu harus membangun mental yang kuat. Mudah tersinggung hanya akan membuatmu menjadi mudah goyah. Karena manusia sengaja atau tidak sengaja, kadang ucapan dan sikap mereka itu cukup menyakitkan. Apapun yang orang katakan, biasanya itu lebih mencerminkan batin diri mereka sendiri daripada nilai kita. Jika mereka merasa damai dengan diri mereka sendiri, hal itu bisa dilihat dari cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan cara mereka memperlakukan orang lain. Mereka akan bersifat lebih hangat, tenang, dan penuh pengertian. Tapi sebaliknya, mereka yang bersifat emosional, yang selalu marah, ngeluh, selalu lelah terhadap kehidupan mereka, itu biasanya mereka bersikap dingin, tajam, dan selalu menyakitkan dalam berkomunikasi. Padahal kita nggak salah apa-apa. Nah, karena itu jika ada orang yang mengatakan hal yang menyakitkan untukmu, kasihani mereka, nggak perlu tersinggung. Karena kita nggak bisa ngontrol ucapan orang lain, tapi kita bisa mengontrol cara kita meresponnya. Tetap tenang, tetap waras, dan tetap fokus dengan diri sendiri. Kedua, bertemanlah dengan rasa takut. Aduh, aku takut gagal nih. Seringkali ucapan ini kita katakan saat kita ingin memulai sesuatu. Tenang, kamu nggak sendiri. Awalnya aku juga memiliki banyak ketakutan, tapi aku memilih untuk menaklukkannya. Sebenarnya rasa takut itu manusiawi kok, tapi kita nggak boleh keep selamanya di dalam diri kita. Karena semakin lama ketakutan itu bisa melemahkan kita dan menghilangkan peluang kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Bertemanlah dengan rasa takut dengan cara memahaminya. Cari tahu apa yang kamu takutkan asal dari ketakutan itu, dan bila kalian memiliki trauma masa lalu, tidak masalah jika kalian ingin mencari ahli profesional untuk membantumu. Karena mengetahui sumber ketakutan ini bisa membantumu untuk menghadapi ketakutan itu dan menaklukkannya. Ketiga, katakan yang sebenarnya. Michelle Obama pernah bilang gini, kita belajar tentang kejujuran dan integritas bahwa kebenaran itu penting. Kita nggak bisa ngambil jalan pintas dan bermain menurut aturan sendiri, dan kesuksesan tidak akan berarti apa-apa kecuali kamu mendapatkan secara adil dan jujur. Seperti perkataan beliau, kesuksesan hanya berarti bila didapatkan secara jujur. Kesuksesan tanpa integritas seperti membangun rumah tanpa fondasi. Makanya penting banget untuk kita selalu berkata jujur, bukan hanya dengan orang lain aja, tapi terutama dengan diri sendiri. Selalu bicarakan apa yang menjadi fakta sebenarnya. Jika kamu tidak mau membicarakannya, jelaskan alasan kenapa kamu tidak ingin memberitahukannya. Jujurlah selalu dengan diri sendiri, karena jika kamu ingin sukses, kamu harus menghormati satu peraturan, yaitu jangan berbohong pada dirimu sendiri. Jujur aja, aku pengen kalian selalu ngikutin video-videoku karena aku masih punya banyak insight seputar self-growth, bisnis, dan pengalaman hidup yang ingin aku sharing. Semoga channel ini bisa terus berkembang bareng kalian yang lagi tumbuh dan berproses menjadi versi terbaik dari diri kalian. Keempat, ucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang toksik. Say goodbye to toxic people. Hubungan yang toksik bukan hanya membuat kita tidak bahagia, tetapi juga merusak sikap dan pribadi kita. Dengan cara menggerogoti hubungan yang lebih sehat dan mencegah kita untuk menyadari betapa keadaan bisa lebih baik lagi. Daripada berusaha memaafkan orang lain itu terus-menerus, lebih baik kita fokus dengan diri kita sendiri demi kewarasan, kesehatan, dan kedamaian pikiran kita. Hanya dirimulah yang tahu harus seberapa toksik perilaku mereka yang akhirnya bisa membuatmu sadar untuk menjauh dari mereka. Hanya diri kita sendiri yang tahu kapan harus pergi, tapi aku ada saran, mungkin aja sekarang adalah waktu yang tepat. Kadang keberanian terbesar adalah ketika kita berani untuk melepaskan. Kelima, bertahanlah dan jangan menyerah. Kadang di tengah jalan kita ngerasa lelah dan tidak menemukan harapan untuk lanjut. Namun, kamu harus ingat alasan awal kamu memulai, dan alasan itu harus dijadikan semangat untuk melanjutkan
melanjutkan apa yang udah kamu jalanin. Kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah. Cara paling pasti untuk sukses adalah dengan mencoba sekali lagi. Ketika kamu berusaha untuk meraih apapun di dalam hidupmu, khususnya sesuatu yang sangat kamu inginkan, jangan pernah berhenti dan menyerah terlalu cepat. Karena bisa jadi satu langkah ke depan adalah langkah yang akhirnya mengubah segalanya. Kamu tidak tahu sudah seberapa dekat kamu dengan garis kemenangan. Oleh karena itu, teruslah bertahan dan jadilah orang yang selalu percaya dengan proses. Yang tetap melangkah saat yang lain memilih untuk mundur, yang terus mencoba saat dunia tampak tak peduli. Terkadang, yang membedakan orang yang berhasil dan orang yang menyerah bukanlah keberuntungan ataupun bakat mereka, melainkan kegigihan. Pada akhirnya, kegigihan mula yang membawamu ke tujuan. Keenam, minta maaflah jika kamu salah. Terkadang, kita terlalu gengsi untuk meminta maaf karena takut mempertaruhkan harga diri. Kamu harus tahu tanda kematangan dan kebijaksanaan adalah ketika seseorang mengangkat tangannya dan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan dan meminta maaf. Banyak sekali orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan dia, tapi malah menyalahkan orang lain. Dengan meminta maaf, kita tidak akan kehilangan apapun. Justru, kita akan mendapatkan kedamaian dan kelegaan hati dan hubungan menjadi lebih sehat. Karena hanya orang kuat yang mampu merendahkan hati dan hanya hati yang rendah yang mampu membawa hubungan ke tempat yang lebih baik. Ketujuh, maafkanlah orang lain. Terkadang saat kita menolak untuk memaafkan, ada rasa sakit yang tidak hilang. Ia justru mengendap, menetap, dan perlahan menumpuk yang akhirnya luka itulah yang menyiksa diri kita sendiri. Memaafkan adalah membebaskan tawanan dan menyadari bahwa tawanan itu adalah diri kita sendiri. Menolak untuk memaafkan tidak akan membuat siapapun merasa lebih baik. Jika kita terus memelihara rasa kesal, marah, dan iri hati, kita sudah meracuni kedamaian hati kita sendiri. Yuk jalani hidup yang lebih damai dan bermakna untuk mencapai kehidupan yang sukses. Maafkanlah orang lain yang telah menyakitimu dan menyinggungmu. Bukan karena mereka benar atau karena kamu sudah melupakan apa yang mereka lakukan, tapi hanya untuk kedamaian hatimu. Karena lewat memaafkan, kita membebaskan jiwa untuk menjalani kehidupan yang lebih utuh dan positif. 8. Hargai apa yang kamu miliki. Aku bersyukur banget ada di titik saat ini, di mana aku bisa sharing pengalaman dan apa yang udah aku pelajari ke kalian. Bukan perjalanan yang mudah, tapi aku yakin kita bisa berproses bersama. Jadi jangan lupa subscribe channel ini. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki dan berhentilah mengeluh. Hal ini hanya akan membuat orang lain bosan, tidak bermanfaat bagimu, dan tidak menyelesaikan masalah apapun. Rumput tetangga memang akan lebih hijau sampai kita menghargai apa yang kita miliki. Jadi jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu dengan siapa dirimu kemarin. Ibarat hidup adalah gelas, maka kamu harus fokus pada cairan di gelasnya, bukan pada ruang kosongnya. Dan berhentilah membandingkan ukuran gelasmu dengan ukuran gelas orang lain. Untuk setiap orang yang kamu kenal yang memiliki lebih darimu, ada jutaan orang yang memiliki kurang darimu. Dunia penuh dengan orang-orang yang akan menyukai rumput yang hijau. Oleh karena itu, fokuskan dirimu terhadap perkembangan dirimu sendiri. 9. Hiduplah sesuai dengan kemampuanmu. Ini bukan demi gengsi, tapi untuk kestabilan dan ketenangan jangka panjang. Kamu tidak harus menjadi jutawan dulu untuk menjadi orang yang sukses. Kekayaan finansial hanyalah salah satu faktor dari banyaknya indikator kesuksesan. Akan tetapi, untuk mencapai mimpi dan tujuan hidup, realistisnya kita membutuhkan uang. Untuk menghasilkan uang, dibutuhkan perencanaan keuangan dan penetapan tujuan. Oleh karena itu, belajarlah cara mengelola keuangan. Bisa dari hal kecil terlebih dahulu, seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, mulailah menyisihkan uang untuk ditabung, dan belajarlah cara berinvestasi yang baik dan tepat. Hingga saat ini, aku masih sering ikut kelas keuangan. Aku belajar cara mengelola dan menggunakan uang dengan bijak. Karena uang kan termasuk bahan bakar kesuksesan. Terakhir, jadilah ahli dalam sesuatu. Menjadi generalis itu bagus, tapi cobalah menjadi spesialis dalam suatu hal. Carilah apa yang kamu sukai, pelajari, dan cobalah terus-menerus hingga menjadi ahli. Keahlian memang membutuhkan waktu dan latihan. Kita tidak bisa menguasai suatu keahlian dalam semalam aja. Dibutuhkan dedikasi, kerja keras, dan kegigihan untuk selalu mencoba terus-menerus. Orang yang ahli adalah orang yang selalu membuat kesalahan. Jadi jangan takut melakukan kesalahan, tapi belajarlah dari kesalahan tersebut.
Jujur aja aku suka banget sama buku ini. Isinya mencakup 100 kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang sukses dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap poin dibahas secara ringkas namun jelas. Meskipun tidak dibahas secara mendalam, tapi tenang aja buku ini memberikan solusi praktis dan cara konkret untuk menerapkannya. Setelah membacanya, aku jadi termotivasi untuk membiasakan diri menerapkan satu persatu dari kebiasaan tersebut. Karena jumlah poinnya cukup banyak, jadi aku merangkum menjadi 20 poin yang menurutku sangat penting dan krusial. Oh iya, 10 poin sebelumnya itu ada di videoku sebelumnya ya. Wajib banget baca buku ini biar kalian bisa dapetin lebih banyak insight dan kebiasaan positif lainnya. Jangan lupa subscribe ya, karena aku bakalan review lebih banyak buku-buku menarik lainnya. Bye-bye!